Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Eka Putri, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pasaman, unit kerja di SDN 13 Makmur, Kecamatan Padang Gelugur. Saya berperan sebagai supervisor. Perkenalkan juga, saya Mary Eliza dari SMP Negeri 42 Kuto, Kabupaten Pasaman. Saya juga CGP Angkatan 8 Kabupaten Pasaman. Saya berperan sebagai coach. Selanjutnya, saya Yulisma Zulfina dari SMPN 42 Kuto. Saya CGP Angkatan 8. Di sini saya berperan sebagai coach. Dalam video kali ini, kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk fisik akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Selamat siang juga. Apa kabarnya hari ini, Bu Mer? Alhamdulillah sehat. Bu Rahmi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Mer. Bu Mer, seperti yang sudah kita sepakati dalam virtual kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi ya, Bu Mer. Ya, Dalam Bu. supervisi ini, Bu Mer, terdapat 3 tahapan yang akan kita laksanakan, yaitu pra-supervisi, kemudian saat supervisi, dan pasca supervisi. Pada saat melakukan proses coaching nanti, dan Koci, Bu Mer sebagai coach dan Bu Vina sebagai coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Di antaranya yaitu kesesuaian dengan alur tirta, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang diajukan. Selain itu, proses ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Mer, sebelum kita masuk ke dalam proses coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Mer. Kira-kira Bu Mer, kompetensi apa yang ingin Bu Mer tingkatkan pada saat melakukan proses coaching ini? Baik Bu Rahmi, nah di sini hal yang ingin saya kembangkan dalam proses ini adalah yang pertama itu ada kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau preference, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu Ya, Bu. present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, Bu Mer, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Mer kembangkan? Jadi Bu, hal yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga proses coaching itu nanti kan dapat berjalan sesuai dengan alur tirta dan coach dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Baik, Bu Mer, dari hal spesifik yang ingin Ibu kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Bu Mer capai? Uh, jadi di sini indikator keberhasilan yang saya capai Bu Rahmi, yaitu saya ingin rekan saya itu dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu Rahmi. Semoga dengan melakukan coaching ini, Bu Mer, hal yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin dapat tercapai nantinya. Silakan Bu Mer untuk melakukan proses coachingnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Selamat siang Ibu Vina. Siang, Bu Mary. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Bu Mary. Bu Mary Sehat, sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Vina. Nah, tapi nampaknya di sini Bu Vina tadi udah chatting ya dengan saya. Katanya ada yang mau diceritakan. Apa itu kira-kira Bu Vina? Iya, Bu Mer. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu Mary. Oh, tapi sebelum itu semua, kira-kira nih, saya mengganggu enggak? Tidak Bu Vina. Di sini saya mempunyai waktu ya untuk Bu Vina. Silahkan Bu Vina kalau mau bercerita. Nah, silahkan mudah-mudahan nanti menemukan solusinya ya. Ya. Oh, begini Bu Mary. Saya ini sekarang lagi pusing lah, plus galau nih Bu Mary.
saya nih sudah mengajar kira-kira lebih kurang 5 tahun ya Bu Mary. Tapi sekarang ini saya agak sedikit kesulitan untuk menghadapi anak-anak yang di kelas 7. Saya sudah mencoba metode pembelajaran yang berbeda-beda. Saya sudah coba ibaratnya nih karena saya pikir nih kelas 7 nih, baru perpindahan dari SD ke SMP. Mereka masih butuh beradaptasi gitu kan. Jadi saya berpikir, ya udahlah saya gunakan dulu ibaratnya metode ceramah dulu. Nah, ketika saya gunakan metode ceramah ini, akhirnya apa? Saya bicara di depan, anak-anak berbicara di belakang. Mereka berbicara yang tentunya di luar dari topik pembelajaran di hari itu. Kemudian saya berpikir lagi, mungkin ini tidak efektif. Saya coba lagi metode yang lain. Saya coba dengan menggunakan metode melihat lingkungan sekitar gitu. Saya mengajak anak-anak ini keluar kelas, kemudian mendata apa yang dibutuhkan sesuai dengan materi pembelajaran. Namun ini juga saya rasa tidak juga efektif karena banyak di antara mereka bukannya sibuk melihat lingkungan sekitar ini untuk proses pembelajaran, tetapi malah mereka sibuk mencari-cari sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Saya ganti lagi Bu Mary. Saya ganti dengan metode diskusi. Nah, dengan metode diskusi ini Bu Mary, ya Allah, saya coba nih Bu Mary buat LKPD yang sesuai dengan materi di hari itu. Namun ternyata Bu Mary, dari 4 orang nih satu kelompok Bu Mary ya, dua orang itu dikatakan ibaratnya ikut sertalah di dalam gitu. Yang satu orang lagi kerjanya termenung gitu aja. Dia tidak seolah-olah tidak satu dengan dunia teman-temannya yang ada di dalam kelompok. Kemudian yang satu lagi malah sibuk jalan sana, jalan sini, colek sana, colek sini. Jadi saya pusing Bu Mary, kira-kira apa yang ingin saya lakukan lagi nih gitu. Oke, Bu Vina. Nah, jadi di sini Bu Vina tadi seperti yang sudah saya tangkap ya, sudah melakukan berbagai cara ya supaya pembelajaran di kelas itu terlaksana dengan baik. Nah, jadi sebelum itu Bu Vina, nah di sini saya mau bertanya dulu, apa tujuan yang Ibu Vina harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Oke Bu Mer, saya berharap nih Bu Mer, nanti dari pembicaraan kita hari ini, saya bisa mendapatkan solusi yang bisa mengubah suasana belajar di kelas Bu Mary, terutama itu di kelas 7. Saya berharap anak-anak ini memang berpartisipasi aktif, berada satu dunia dalam kondisi belajar gitu. Itu yang saya harapkan Bu Mary. Oke, Bu Vina. Nah, jadi di sini tadi kan Ibu Vina sudah melakukan berbagai kegiatan pembelajaran ya. Nah, namun ternyata memang ada kendala-kendala dan hambatan yang Ibu temui. Nah, sebelum itu Bu Vina, kalau boleh tahu, selama Ibu Vina melakukan pembelajaran ini, nah seperti tadi kan Ibu sudah melakukan berbagai metode. Nah, mungkin di sini sebelumnya ya, saya mau bertanya dulu, apakah sebelumnya Ibu Vina sudah pernah melihat atau mengobservasi sendiri ya, mungkin dari kesiapan belajar siswanya ya, sebelum melakukan pembelajaran, supaya untuk mengetahui minat dan bakatnya juga, kemudian profil belajarnya. Apakah Ibu Vina sudah pernah melakukan semacam tes mungkin misalnya Iya ya sebelumnya? Bu Mer. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya atau semester sebelumnya itu saya menggunakan misalnya tes diagnostik, tes kemampuan awal. Tapi untuk di semester ini saya lupa nih Bu Mary. Mungkin karena saya terlalu fokus kepada masalah yang saya hadapi, sehingga saya lupa nih bahwa kebutuhan awal ternyata kita juga harus tahu ya Bu Mer, seperti apa kondisi awal siswa kita. Untung Bu Mary Oke. mengingatkan. Oke, berarti di sini Ibu Vina mungkin sudah mengidentifikasi ya, mungkin salah satu penyebab permasalahan dari Ibu Vina. Nah, jadi ke depannya ini apa strategi dari Ibu Vina yang mungkin dapat Ibu Vina lakukan untuk mengatasi permasalahan belajar untuk ke depannya? Ya Bu Mer, setelah tadi Ibu Mary menanyakan masalah untuk asesmen segala macam, untuk kemampuan anak, kesiapan belajar anak, saya berpikir lagi Bu Mer jadinya. Saya mungkin lupa selama ini bahwa gaya belajar anak ini beda-beda ya Bu Mer. Bisa jadi mungkin yang saya ajak diskusi, saya ajak melihat lingkungan luar, mana tahu dia yang punya kerjanya yang aneh-aneh bergerak sana bergerak sini, jangan-jangan nih anak ini kinestetik ya.
Nah, ini yang mungkin saya lupa. Mungkin untuk kedepannya nih Bu Mer, saya bisa lebih memvariasikan lagi media pembelajarannya Bu Mer. Misalnya selama ini kan lebih ke buku LKPD, kemudian penyampaian informasi dari saya sendiri. Mungkin bisa saya gunakan seperti video, menggunakan infocus, kemudian PPT, ataupun alat-alat peraga yang lain kayaknya Bu Mer nih. Oke, nah di sini nampaknya Bu Vina sudah mulai ya menemukan solusi dari permasalahannya dalam pembelajaran tadi ya. Jadi Bu Vina di sini, nah ini misalnya seandainya kan tadi Ibu Vina kan rencananya mau menggunakan media pembelajaran ya. Seperti yang kita lihat ya, karena kita satu sekolah mungkin ada juga hambatan ya, misalnya sarana prasarana yang kurang. Jadi bagaimana antisipasi Bu Vina nanti, nah misalnya dalam penggunaan media pembelajaran ini ada hambatan-hambatan, misalnya infokusnya kurang atau mungkin sedang dipakai oleh guru lain. Ya Bu Mer, ada juga terlintas di pikiran saya nih Bu Mer, karena kita kan kebetulan satu sekolah, tahulah seperti apa sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarananya ada, cuman tidak mencukupi. Misal nih, seperti Infokus, kita punya kelas itu 4 ya Bu Mer. Namun pada kondisinya Infokus kita ini yang adanya cuma 2, speakernya cuma 1. Cuman untuk hambatan ini mungkin Ibu Mer, bisa saya kolaborasikan mungkin dengan teman-teman guru yang lain. Misalnya sehari sebelum hari H gitu, saya bertanya, apakah teman-teman ada yang mau pakai Infokus besok? Seandainya ada, mungkin saya konsultasikan siapa yang paling butuh gitu. Kalau memang kondisinya teman lebih butuh daripada kita, mungkin saya bisa mengalihkan kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya kalau nggak bisa video mungkin untuk yang kinestetik nanti saya berikan kegiatan-kegiatan yang mungkin dia bisa gerak gitu. Nah, untuk audio mungkin saya bisa dengan cara lebih ngomong ke anak-anak ini nih. Saya lebih menjelaskan kepada anak-anak yang audio. Sementara untuk yang audio, yang visual ya, yang visual mungkin nanti bisa saya berikan seperti gambar atau hal lainnya mungkin ya Bu. Oke, baik Bu Vina. Nah, di sini Bu tadi sudah memaparkan rencananya untuk kedepannya dan juga antisipasinya. Oke Bu Vina. Nah, terakhir ya Bu Vina, apa komitmen Bu Vina dalam supaya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik untuk kedepannya? Oke, untuk komitmen sendiri Bu Mary, saya akan lebih berusaha lagi, lebih giat lagi untuk membuat media-media pembelajaran yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian saya juga harus lebih tenang lagi nih untuk menghadapi masalah-masalah yang saya temui. Contoh ini kenapa saya lupa? Mungkin pikiran saya hanya masalah, sehingga yang seharusnya saya kerjakan, saya lupa jadinya Ibu Mer. Oke, Bu Vina, terima kasih ya untuk ininya, apa namanya, maaf ya tadi kurang fokus ya, sedikit anak menangis gitu kan. Nampaknya ya di sini permasalahan Bu Vina sudah menemukan solusinya ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan nanti terrealisasi dengan baik. Baik Ibu Vina, ada lagi mungkin yang mau Ibu Vina apakan terkait permasalahan Bu Vina? Saya rasa untuk saat ini cukup Bu Mer. Cuman untuk kedepannya mungkin saya implementasikan dulu nih rencana-rencana yang sudah saya susun di pikiran saya ke kenyataan di dalam kelas. Nah, kalau seandainya nantinya Bu Mer, saya masih ada yang kesandung gitu di pikiran saya minta waktu Ibu Mary mungkin kapan-kapan kita saya bisa konsultasi lagi nih sama Ibu Mary. Oke, baik Bu Vina, terima kasih banyak ya atas waktunya. Berhubung ini waktu kita sudah hampir habis ya, mau masuk kelas lagi. Mungkin kita cukupkan sesi coaching kita hari ini dulu ya Bu Vina. Ya Bu Baik, Mer, terima kasih. ya Makasih ya Bu baik. Mer sudah meluangkan waktunya. Iya Bu Vina. Oke, saya sudahi ya Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bu Mer. Saya sudah mengamati tahap demi tahap dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Vina. Sekarang Bu Mer, kita masuk pada tahap pasca supervisi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Mer setelah melakukan proses coaching tadi? Kemudian apa yang Ibu lakukan terkait
ketercapaian indikator pengembangan yang ingin Ibu capai tadi, Bu? Baik Bu Rahmi, nah jadi perasaan saya tadi setelah melakukan coaching tentunya saya sudah merasa lega ya Bu ya. Dan saya tadi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan alur Tirta tadi yang dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Kemudian di sini adapun kompetensi yang saya kembangkan di sini yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengar aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan berbobot Bu Rahmi. Baik sekali ya Bu. Setelah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi, menurut saya memang secara umum proses yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan tadi. Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, Bu, Ibu sudah mampu menerapkan kompetensi inti coaching serta sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sehingga dapat mendorong coaching untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri, Bu. Baik Bu Rahmi. Kemudian Bu Mer, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mer kembangkan agar proses coaching ini dapat berjalan semakin baik ke depannya, Bu? Baik Bu Rahmi, jadi secara keseluruhan di sini kan saya sudah melakukan dengan baik, namun mungkin di sini ada beberapa yang perlu saya kembangkan lagi. Yang pertama itu kesadaran penuh Bu Rahmi, kemudian penggunaan prinsip Tirta ya Bu, misalnya prinsip kemitraan, kemudian meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar nanti coachingnya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Iya, super sekali ya Bu. Lantas bagaimana strategi Ibu dan siapa yang dapat membantu Ibu dalam mengembangkan hal ini, Bu? Baik, strategi saya tentunya saya tentu harus berlatih lagi dalam hal coaching ini ya Bu, supaya lebih memaksimalkan dalam hal baik itu penggunaan alur Tirta ataupun mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang dapat membantu saya diantaranya mungkin rekan guru saya di sekolah, Bu Rahmi gitu. Mungkin sesekali saya juga bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah. Ya, untuk melakukan proses coaching yang baik tersebut tentu kita juga butuh latihan ya Bu Mer ya. Semoga dengan menerapkan hal ini kita dapat menjadikannya suatu budaya positif di sekolah. Terima kasih atas waktunya Bu Mer. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rahmi.